sumber atau multiple stream of income di properti itu banyak sekali. Ya, jadi source of income di properti banyak sekali. Tapi kalau misalkan gue coba untuk sharing ke teman-teman beberapa yang kita paham aja deh ya. Itu 3 sebenarnya. Halo, selamat datang di episode pertama pada podcast Grey Area. Di mana podcast ini bakal bahas semua hal yang abu-abu tentang properti atau real estate. Mulai dari bisnisnya, dari sisi customer, cicilan KPR dan lain-lain, sampai akal-akalan dari developer yang abal-abal. Nah, di episode pertama kali ini kita bakal bahas soal bagaimana sih terjun ke dunia bisnis properti dan gimana sih cara dapetin 1 miliar pertama di properti. Oleh karena itu, kalau bahasanya soal ini, kita di sini ditemenin sama brother-brother kita nih dari dunia properti. Pertama, gue kenalin dulu ya. Ada brother Bong Chandra, yang dimana kita tahu brother Bong Chandra ini top 10 real estate developer di Indonesia, yang bahkan IPO-nya aja udah lebih dari 1 kali. Ya, jadi brother Bong Chandra, ya welcome to this podcast. Dan kita juga kenalan nih sama brother kita, Bro Ronald Kasidi. Gue sih sering liat Bro Ronald sih, zaman dulu di layar televisi. Sekarang gue ngeliat langsung ya, it's a pleasure ya bro ya. Sama-sama bro. Iya. Jadi Bro Ronald Kasidi ini udah terkenal banget di dunia properti dan salah satu dari co-founders Snap-in, the most entertaining real estate media and brokerage. Nah kita masuk ke obrolan bisnis properti kita ya. Kita kalau misalkan ngomongin soal bisnis properti nih, kayaknya nggak afdol ya kalau misalkan Bro Bong Chandra nggak ceritain soal perjalanannya mulai dari 0 sampai IPO lebih dari 1 kali. Mungkin bahkan topik kita itu bukan kayak gimana cara dapetin 1 miliar pertama di dunia properti, tapi gimana cara dapetin 1 triliun pertama ya bro. Gimana? Ya, thank you Bro Devin, Bro Ronald. Jadi basically sebenarnya selalu akan ada yang pertama kan ya. Jadi di dalam bukunya Peter Thiel judulnya adalah Zero to One. Bagaimana kita bisa melangkah step by step ya dari 0 to 1 ya, dari 0 to 1 gitu. Dan untuk bisa menuju ke 1 triliun ya perlu ada 100 miliar dulu. Untuk bisa 100 miliar perlu ada 10 miliar. Untuk ke 10 miliar perlu ada 1 miliar. Untuk ke 1 miliar perlu ada 100 juta gitu ya. Sebenarnya kalau bilang properti sumber atau multiple stream of income di properti itu banyak sekali. Ya, jadi source of income di properti banyak sekali. Tapi kalau misalkan gue coba untuk sharing ke teman-teman beberapa yang kita paham aja deh ya. Itu 3 sebenarnya. Dari investasi properti. Jadi sebagai investor gitu ya, kita beli properti, kita sewain, kita beli terus harganya naik, kita jual gitu ya. Yang kedua itu adalah kita sebagai developer properti. Okay. Nah, kalau developer itu kita beli tanah, kemudian kita hire arsitek, kita desain lalu kita jual gitu ya. Dan yang ketiga adalah sebagai property agent. Okay. Ya, di mana ya udah kita hanya sekedar jualan terus kita mendapatkan commission. Ini yang 3 yang sederhana yang kita paham. Di luar daripada itu banyak lagi. Misalkan membuat marketplace properti seperti Airbnb gitu kan. Terus kemudian bikin kos-kosan, hotel, ya itu bisa masuk dalam kategori investor properti juga kan, kita invest kemudian kita sewain. Nah, jadi pertama kita harus bisa paham dulu kira-kira source apa yang kita mau fokusin gitu. Karena tentu setiap source tadi kalau kita lihat dari 3 tadi ya itu ada challenge-nya masing-masing gitu ya. Kalau mau invest properti kan berarti mesti ada uangnya dulu. Iya. Betul. Ya kan kalau mau jadi developer properti kurang lebih juga sama, mesti beli lahan ada uang dulu ya. Yang ketiga ini ya itu lebih relevan untuk kita mau dapat 1 miliar pertama. Ya, jadi pertama sih menurut gua ya kita harus tahu dulu nih kira-kira source kita apa. Kebetulan kan kita bertiga di sini kan di properti semua nih, ya kan, dan kebetulan kita bertiga ya memang ada di 3 source tadi. Oke. Interesting. Iya, menarik sih. Jadi, nah ini mungkin juga banyak yang nanya gitu ya. Banyak teman-teman juga mungkin yang lagi nonton ini pengen tahu gitu. Itu kan tadi dikatakan oleh Bro Bong itu ada 3 ya. Ada 3 unsur dalam kita menjalankan sebuah bisnis properti. Nah bisa nggak sih satu orang, nih misalkan gue nih ya, gue pengen jadi 3-3-nya gitu. Atau kita kalau udah pilih satu ya udah kita fokus di satu aja, atau bisa 1, 2 atau bahkan 3 gitu. Sebenarnya sih kalau kita sudah jadi yang kedua ya, which is jadi developer property, sebenarnya itu udah satu paket.
Oke. Karena waktu kita beli, kita udah jadi investor properti waktu kita beli tanahnya. Iya. Kemudian waktu kita udah desain dan kita mau jual, kan kita perlu rekrut tim in-house, Iya. marketing untuk kita jual. Itu berarti kita sudah berprofesi sebagai penjual properti atau real estate agent lah. Tapi Iya. ya kita bikin tim in-house kita sendiri. Jadi sebenarnya sangat bisa. Kalau misalkan jadi developer, yang nomor 2, kita pasti jadi semuanya. Oke. Ya, bahkan ada beberapa developer properti yang bikin dia service residence. Jadi residence itu bukan cuma dijual selesai, tapi juga di service, dikelola. Berarti dia masuk juga di property management. Oke. Nah, artinya memang ini tuh adalah sebuah ekosistem yang pasti akan tiga-tiganya akan dijalankan juga gitu ya. Benar. Cuman memang dari awal step orang, kalau misalkan gua nih mahasiswa misalkan, ya kan gua sambil kuliah, tapi kadang kan mahasiswa ini kan banyak waktu kosong ya. Ya. Ya, nah apalagi sekarang ini kan kalau bisa kita sambilan dapat uang juga lumayan sambil kuliah kan why not gitu kan. Nah, untuk menjadi seorang agent gitu kan, itu kan bukannya harus full time ya? Atau bisa sambil kuliah? Jadi gini, kalau misalkan balik ke tadi ya, pertanyaan Bro Devin, 1 miliar pertama. Yes. Ya, memang paling realistis kalau kita mau dapat 1 miliar pertama, apalagi yang masih kuliah atau kerja kantoran atau masih di bawah 30 tahun lah. Ya, gua ambil tolak ukur ya. Betul. Di bawah 30 tahun. Nggak harus full time sebenarnya. Kenapa? Karena gini, karena ketika kita di real estate ya, kita ini punya satu benefit lebih dibanding dengan industri lain. Oh, apa tuh? Ya, benefit adalah gross merchandise value dari real estate itu paling besar. Apa itu? Gross merchandise value itu apa tuh? Nah, biasanya kalau di dunia startup kan orang bilang kan GMV ya, Yes. GMV, gross merchandise value. Jadi kalau misalkan kita jual handphone gitu ya, iPhone ya mungkin 15-20 jutaan. Oke. Jadi per item gitu ya. Nah, kalau mobil ya mungkin ya 200, 300 sampai 1 miliaran gitu ya. Oke. Ada sih mobil yang 3 miliar, 4 miliar, cuma kan jarang. Yap. Nah, tapi kalau properti itu ya jarang ya yang di bawah 500 juta. Biasanya 800 juta, 1 miliar, ada yang sampai 10 miliar. Jadi artinya kalau misalkan kita jual satu aja, 1 miliar gitu ya, komisi misalkan 2% aja itu sudah 20 juta kan. Oke. Jadi sebenarnya untuk kita balik lagi ke pertanyaan apakah perlu full time? Nggak perlu. Kenapa? Karena kita ketolong sama GMV yang tinggi. Jadi gini, kita tuh nggak perlu harus jualan properti sehari 3. Gitu. Tapi kalau misalkan kita jualan misalkan kue nastar, ya kalau sebulan cuma jual 2 ya gimana hidup gitu kan? Oke. Iya. Kalau Iya. di properti, kenapa nggak masih full time? Karena GMV-nya tinggi kan? Oke. Kita jualan 3 unit per bulan misalkan, Yes. atau 4 unit per bulan, seminggu jual 1, masing-masing 1 M, berarti sebulan jual 4. Iya. Itu komisi 2% aja udah 80 juta. Udah lebih dari cukup tuh ya. 80 juta. Dengan pekerjaan yang nggak usah full time gitu ya. 80 juta itu kalau dikali 12 bulan ya hampir 1 M kan? Benar. Wah, udah lebih tinggi dari gaji yang kantoran juga itu. Bahkan level manajer ke atas ya. Betul. Iya. Menarik ya. Menarik. Artinya untuk menjadi seorang agent itu kita tidak perlu full time, dan secara GMV-nya juga pendapatan yang kita dapat dibanding cost ya, dibanding biaya yang kita keluarkan itu jauh lebih gede ya untuk pendapatannya ya. Nah, apakah ada risiko? Karena orang mulai bisnis itu kan biasanya, atau mulai pekerjaan atau whatever lah ya, kita bangun pagi aja ada resiko keselip jatuh gitu kan. Nah, untuk menjadi seorang agent itu resikonya apa sih, bro? Sebenarnya sih bisa dikatakan ya resikonya apa ya? Resiko terbesar itu adalah suka dikontekin orang iseng aja udah. Jadi kayak misalkan contoh ya, ada orang yang nanya, ya nanya doang bro, nggak beli gitu kan. Akhirnya ya makanya kita perlu punya WhatsApp bisnis lah, nomor lain. Jadi supaya kalau misalkan ya kita putusin aja setiap jam berapa sampai jam berapa kita nggak angkat, sehingga itu sih resiko terbesar ya privacy, balik lagi. Cuman itu pedang bermata dua ya, walaupun itu ada negatif side-nya, tapi juga positif side-nya, orang jadi tahu bahwa kalau gua butuh properti, gua harus kontak ke siapa. Gitu. Ya, nah cuman memang balik lagi sekarang kita kan sebagai misalkan gue bilang pelaku properti itu gue sebut sebagai realtor gitu ya. Realtor. Gitu. Bahasa kerennya lah. Iya. Bahasa kerennya. Nah, jadi apapun yang kita berbuat sebagai properti kita realtor. Nah, kita juga harus bisa move on ya, bahwa traditional way itu sekarang udah ya nggak terlalu efektif lagi. Misalkan kita pasang banner di rumah ya, dijual, bannernya juga ada bisa lecek, bisa lusuh kena hujan, luntur. Ya kan, terus kemudian juga kebetulan penjual rumahnya ini dia kerjasama dengan beberapa agent, jadi berbagai macam merek, warna biru muda, warna kuning, warna merah dicampur aduk gitu ya.
nggak efektif lagi. Nah, maka dari itu memang kita perlu punya satu terobosan. Nah, salah satunya adalah dengan digitalisasi. Ya. Oh, Dengan digital digitalisasi marketing. online ya? Online. Dan kebetulan memang kalau digital marketing itu banyak orang berpikir digital marketing itu cuman pasang ads, pasang iklan. Padahal pasang ads itu ya itu bukan digital marketing gitu. Itu bukan digital marketing bukan, justru ya? Itu administrasi marketing. Oke. Gitu. Dan kebetulan kan memang kan kita di Snap In bertiga kan, ya gua sama Bro Ronald kan banyak lebih ke tim, lebih ke strategi, ya corporate strategi. Nah memang gue juga pengen belajar juga nih sama Bro Devin kan. Kebetulan kalau Bro Devin kan dia yang pegang digital marketing kan. Sehingga dalam waktu deket, kita punya follower terakhir berapa ya di Instagramnya? 70 something lah, 70k something gitu. 70.000 something gitu ya. 70.000 something gitu. Within 2 months ya kayaknya. 2 months, ya 2,5 bulan lah ya. 2,5 bulan. Wow. Ya emang sih, betul sih kata Bro Bong, digital marketing nggak sekedar ngeklik, pasang ads, ada yang kontak, bukan kayak gitu sih. Itu lebih ke administrasi aja sih bro gitu. Jadi digital marketing memang perlu kita apply di bisnis properti atau bisnis apapun lah yang teman-teman yang nonton ini. Itu lebih kayak building something, building story, building brand gitu. Jadi ada ceritanya. Kita mau nawarin suatu properti, kita mau nawarin suatu konten. Kita harus ada cerita, harus ada bridging, harus copywritingnya juga yang pas gitu. Copywritingnya juga ada attention, pokoknya ada unsur AIDA, ada unsur hook-nya, ada unsur call to action-nya. Jadi memang digital marketing ya combining all the process sehingga journey customer itu jelas. Gitu. Nah, gue penasaran nih, itu banyak orang kan kadang-kadang kan ngelihat view-nya banyak gitu kan. Yes. Karena gue lihat memang kontennya ya talent-talentnya juga ganteng, cantik dan eksekusi juga bagus. Terconvert gak sih? Maksudnya ya view banyak kan belum tentu jadi sales kan. Terconvert gak sih? Iya. Itu pertanyaan bagus sih ya. Jadi terconvert jadi sales, terconvert pasti gitu. Karena memang tujuan kita buat digital marketing itu untuk mengconvert pertama jadi leads dulu atau database. Setelah itu di follow up bla 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 menjadi terconvert jadi sales. Nah, biar pada tahu aja, teman-teman juga biar pada tahu memang sales kita ini di 2 bulan terakhir kita juga konsisten di puluhan miliar per bulannya gitu. Jadi memang omset kita juga Snap In sebagai brokerage, aside from sebagai entertaining media property, sebagai brokerage kita punya omset puluhan miliar per bulannya secara konsisten gitu. Tapi memang kita punya target juga, kita bertiga tahu lah ya. Kita punya target pasti pengennya lebih lah ya. Kita punya bisnis ini kita pengennya ya ratusan hingga lebih dari ratusan miliar per bulannya kayak gitu. Jadi terconvert atau enggak, terconvert sudah pasti karena memang kita bikin konten yang sangat nyaman buat customer itu. Sangat nyaman itu berarti nggak hard selling ya? Jadi hard sellingnya pun kalau mau dibikin sangat nyaman juga bisa. Oh, ada triknya tuh ya? Oke, menarik. Jadi intinya adalah memang konten kreator itu bekerja luar biasa di timnya Snap In. Kita ngeliat iklan rumah berapa kali sih sehari gitu. Apalagi kita yang di dunia properti ya. Benar. Jadi jualan rumah kita lihat dari yang paling secara visual, secara content creationnya itu yang paling mendasar, itu kita lihat iklan koran. Nggak ada gambar, cuma ada tulisan dijual. Iya, benar. Lokasi juga seadanya, misalkan Tanjung Duren, TJG, DRN titik. Iya, pakai singkatan. Karena biar hemat kata-kata ya. Luas bangunan LB, luas tanah LT gitu. Kamar mandi, kamar tidur. Yang paling penting nomor teleponnya lengkap. Nah, mungkin disingkat nomor teleponnya. Betul. Iya kan. Nah, itu konten kreator yang paling ada konten lah ya gitu. Jadi itu yang paling gak nyaman, itu informatif aja gitu. Kedua, kita mungkin melihat di broadcast WhatsApp atau broadcast zaman dulu, masih zaman BBM ya. Oh iya, banyak tuh. Iya. Sales, kreator gitu benar. Broadcast, dijual rumah. Itu kalimatnya bisa panjangnya lebih panjang lagi. Benar, belum nanti ada link-linknya lagi segala macam, desain segala macam. Iya. Itu lebih panjang lagi, ada linknya lagi. Mungkin bisa kirimin video, foto dan lain-lain. Tapi video fotonya seadanya. Oke, itu efektif nggak? Itu zaman dulu efektif. Cuma sekarang persaingannya ketat kan. Kita buka sosial media kita, YouTube, Instagram dan lain-lain. Tim produksi dari real estate, realtor, brokerage aja udah semuanya sinematik dan editingnya udah bagus semua. Nah jadi dari situ kita mainin dari pertama editing video dan editing gambarnya. Editing dan video editing gambar itu pun juga udah bukan hal plus yang wah gimana pun zaman sekarang.
Oke. Karena semua orang udah di cinematic, Oke. udah editingnya udah bagus gitu. Oke. Itu salah satu pelengkap yang basicnya aja gitu. Jadi gimana caranya ini angle fotonya kelihatannya luas. Ya memang luas sih, Ya. tapi kalau foto yang kurang bener ya jadi sempit. Bener, kadang satu objek, satu gelas kita foto dari angle berbeda, hasilnya aja jauh bisa berbeda gitu ya. Iya. Iya, iya. Luas rumahnya Benar. misalkan let's say 500 square meter, di foto tiba-tiba kok kelihatannya kayak 50 square meter. Benar. Gitu kan. Jadi Oh, ada trik-triknya itu ya? ada trik fotografi Itu yang di-include bikin juga menarik, ke ya. dalam betul digital marketing tadi. I see. Buat teman-teman pendengar setiap podcast Grey Area, congrats nih udah sampai ke menit ini karena kita lagi ada giveaway. Hadiahnya totalnya nilainya jutaan rupiah. Caranya gampang, cukup tinggal support channel snapin.id ini dan video-video di channel kita. Caranya bakal kita tampilin di detik berikutnya. Boleh teman-teman pause atau screenshot. Wah, ini sebenarnya kalau dibikinin satu konten mungkin kita harus bahas konten terpisah nih ya untuk ngebahas khusus karena ini dari Episode kedua, masternya nih. episode kedua. Episode kedua ini mahal loh ini. Betul. Ini mahal loh buat teman-teman ya yang kalau mau branding, karena kita bukan berbicara hanya di properti ya. Kita berbicara bahkan branding diri sendiri. Ya karena banyak di dunia sales itu yang mengatakan senior-senior pakar-pakar di dunia marketing dan sales mengatakan sebelum Anda bisa menjual produk, Anda harus bisa menjual diri Anda sendiri. Ya kita bicara dalam tanda kutip yang positif. Menjual diri artinya kalian harus bisa branding. Nah, gimana cara branding yang mengikuti zaman sekarang? Ya tadi dikatakan digitalisasi. Ya kita sudah bukan lagi masanya offline lagi, tapi kita sudah harus hybrid sistem. Kita harus ada offline-nya tapi juga ada digitalisasinya. Nah, ini menarik nanti. Kita akan bahas ini nanti di episode berikutnya ya, Iya sih, Bro ya. Episode 2 atau 3 atau Iya, ini Panjang sih. gue yakin nih banyak nih teman-teman di rumah juga pengen tahu nih gimana sih cara gue branding yang benar. Iya. Nah, tadi lanjut ke Brobong nih. Nah, tadi kan dikatakan ada 3 ya. Nah, tadi kita sudah kurang lebih mengupas apa sih itu dunia agent. Ya, apa sih itu dunia sales? Karena itu kan fase pertama lah, bisa dikatakan sebagai gua misalkan yang nggak punya pengalaman, tapi gua mau lihat orang, banyak orang kaya ini di dunia ini mainnya properti. Ya mau dia bisnis apapun, mau misalkan dia bisnisnya otomotif, mau bisnisnya apapun, tapi tetap ada investasi properti. Nah, tadi unsur kedua dikatakan Brobong kan adalah investor. Ya. Nah, ada investor dan ada developer. Nah, ini kalau gua di dunia agent sudah let's say oke lah. Ya, gua sudah coba untuk menjual dan sudah jualan. Ya. Nah, tadi dikatakan komisi mungkin kalau 3 unit bisa dapat kurang lebih sekitar 60 sampai 80 juta per bulan. Ya, modal-modal kecil sudah ada lah. Nah, apa step berikutnya yang harus gue lakuin? Misalkan gue udah punya nih modal ya walaupun gak banyak. Apakah gue harus investor dulu atau udah boleh ngulik-ngulik tanah nih buat jadi developer nih? Ini kan dari pengalamannya Brobong nih kan? Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan kita saat ini ya jadi investor, gua bilang itu baiknya sebagai end investor. End investor? End investor. Apa tuh? End investor itu adalah gabungan antara end user dengan investor. End user dengan investor. Nah, Oke. bedanya gini, kalau misalkan dulu kan cuma ada end user, kita invest untuk kita pakai. Yap. Investor kita beli, kita spekulasi. Yes. Ya karena kalau end investor itu adalah kita beli, ya kita invest. Tapi kalaupun nggak terjual nggak apa-apa, kita bisa pakai juga buat second home kita, buat anak-anak, buat kalau ada mertua oke. datang. Jadi kita tuh tidak punya ekspektasi yang terlalu gimana dan tidak terlalu berspekulasi. Kalau ini nggak terjual, kita nyangkut. Nah itu juga jangan. Oke. Karena zaman dulu kan orang beli properti kan betul-betul karena memang pengen gain, naik. Betul. Jadi kita bisa realistis bahwa gain sekarang properti itu nggak akan semeroket tahun 2010. Sehingga sebaiknya ketika kita memutuskan untuk berinvestasi properti, sebaiknya kita juga harus melihat dari sudut pandang yang lebih long term. Oke. Nah, tetapi kalau misalkan kita ingin invest Yes. ya dengan gain yang lebih besar, kita bisa invest di project sebenarnya atau menjadi developer membangun project. Jadi kalau misalkan ada yang tanya apa sih unsur yang paling penting untuk menjadi developer properti? Yap. Apakah harus teknik sipil, lulusan teknik sipil? Apakah harus arsitek? Yap. Apakah harus punya modal besar? Nah, basically sebenarnya skill yang paling penting adalah marketing. Marketing. Nah, Oke. kalau kita tadi balik lagi jadi bagaimana jadi agent menjadi investor atau developer properti, ini Yes. nyambung banget. Oke. Karena sebenarnya kalau kita mau cari desainer arsitek yang terbaik, itu kan semua tinggal bayar. Benar. Itu Ada duit, jasa. ada barang gitu ya. Betul. Ya. Kita bukan arsitek terkenal pun kita bisa hire Benar. arsitek luar negeri. Yang penting kita Yes. bisa bayar aja kan. Dan itu nggak bayar di depan kan, kita bisa ada prosesnya. Kontraktor, kita bisa mau pakai kontraktor dari yang BUMN terbaik, swasta yang terbaik, itu juga
ya itu tinggal hire aja. Benar, Konsultan benar. semua tinggal hire. Setuju. As long as kita bisa jual. Nah kalau kita nggak bisa jual, kita nggak mendapat penerimaan, bagaimana mungkin kita bisa hire? Nah ketika kita sudah sebagai seorang agent dan kita sudah punya database yang loyal sama kita, Yes. ini harus diservis dengan baik karena nanti database ini bukan cuma dia yang akan beli lagi sama kita. Oke. Karena beli properti bisa jadi kayak beli ranjang kan. Oke. 10 tahun kita mungkin nggak ganti-ganti lagi Betul, gitu ya. jangka panjang ya. Jangka panjang. Tapi temennya dia, rekannya dia, saudaranya dia itu pasti akan beli properti kan. Nah Oke. jadi dia pasti akan refer ke kita. Oke. Nah kalau kita punya ya let's say 50 sampai 100 database yang memang udah loyal dan kita paham, kita ngerti banget apa yang dia mau. Yes. Kita bisa beli kok lahan gak usah besar untuk bangun 5 ruko, 10 ruko atau townhouse, bangun 5 townhouse, 10 townhouse, 15 townhouse, kecil-kecilan aja. Oke. Bahkan kita bisa ajak investor kita, pembeli kita itu sebagai pemodal awal untuk beli lahan ya. Kita bilang sama dia, daripada ibu atau om atau tante beli rumah jadi, gimana kalau belinya setengah matang? Jadi cuannya lebih tinggi kan. Setengah matang itu gimana tuh maksudnya? Misalkan contoh kita jual, kalau kita beli tanahnya, Ya. kita bangun, kita jual townhouse-nya satu unitnya misalkan kita mau jual 3,5 M misalkan. Oke. Tapi sebenarnya modalnya nggak segitu, modalnya mungkin hanya 2,5 M. Ya. Jadi satu unit tuh untung 1 M. Mm-mm. Nah kita bilang sama si calon klien yang memang udah loyal sama kita, mau nggak ya ibu invest itu sebagai shareholdernya di project ini ada 15 rumah, nanti Oke. untungnya kita bagi 2. Tapi dia jadi investor pertama, jadi even Oke. produknya belum ada, dia Iya. juga ada investnya bagi 50-50. Yes. Ya kan? Oke. Karena ketika dia beli juga dia akan langsung membrandingkan lagi ya produk Benar. kita, dan marketing terkuat itu adalah mouth to mouth. Maaf. Ya mau kita ads, mau kita iklan, mau kita apapun, tapi nggak ada yang ngalahin mouth to mouth ya. Betul. Iya, menarik. Oke. Berarti step berikutnya setelah gua sudah lulus lah, ibaratnya dalam tanda kutip lah ya, jadi agent atau jadi sales and marketer, berikutnya adalah cari partner ya. Ini akan memudahkan juga untuk modal pastinya satu, kedua juga kan otak satu manusia dibandingkan 2 atau lebih pasti kalah gitu ya, karena kita akan jauh lebih dapat banyak insight gitu ya. Nah setelah kita cari partner, kemudian kita cari lahan ya, kalau bisa tadi yang setengah matang juga, dan udah bisa langsung digarap tuh ya. Bisa. Dan itu yang dilakukan oleh Bro-Bong. Dari nol begitu. Nah, ini mungkin banyak nih ya. Iya, Banyak penasaran. orang-orang teman-teman di rumah ini juga kalau kita bicara soal ya developer Trinity Land ya, bahkan ini sekarang kalau teman-teman lihat ini studionya keren banget ya. Ini kita lagi minjem ya di salah satu show unit di salah satu proyeknya Trinity Land. Ya. Yang dimana ya Collins, kita udah tahu lah ya di Collins Boulevard, dan ownernya ya Bro-Bong Chandra nih. Nah ini tapi sebelum sampai ke sini nih, iya kan? Ini mungkin kalau orang langsung ngelihat ke sini, aduh jauh banget nih. Ya kan, aduh bisa nggak nih gua ngikutin jejak Bro-Bong nih. Nah, apa sih step pertama yang dilakukan nih? Mungkin kan dulu juga Bro-Bong dari awalnya agent dulu ya. Nah, setelah itu sudah mulai yakin, sudah mulai pede. Apa sih yang dilakukan? Cari partner seperti yang tadi dikatakan, atau cari lahan dulu, atau project pertamanya seperti apa? Nah, seperti apa nih, Bro-Bong? Iya, jadi waktu pertama kali memang kita memulai project pertama kita tuh Iya. nggak besar. Ya, Oke. 5 hektar itu ada 300 rumah dan kurang lebih 65 ruko lah kurang lebih. Jadi 365 unit. Oh 360 itu nggak besar, itu besar. Itu besar sepertinya. Itu kecil menurut Iya, Bro-Bong. oke. Kita jual rumah tuh itu nggak mahal ya, hanya Oke. 300 jutaan start. Ya, starting Oke. price 300 jutaan. Ada juga yang sampai 800 jutaan juga ada. Itu rumah ya? Rumah Oke. terus ada ruko sampai 1,5 M-an. Oke. Waktu itu kita beli lahan di Ciledug, kita beli lahan Ciledug. dari Peruri waktu Yes. itu. Dan kebetulan kita beli lahan itu kita cicil ya, ada terminnya. Kita cicil selama 2 tahun. Oh bisa. Ya tergantung kan negosiasi. Oh, artinya kita kalau beli lahan nih, kita sebagai developer nggak perlu bayar one cash. Nggak perlu. Oh. Tergantung negosiasi. Jadi Oke. karena kalau kita jual lahan kafling matang kan dapat pembelinya lebih gampang. Tapi kalau kita Betul. jual hektaran kan pasti dapat pembeli pasti lebih susah. Betul. Jadi sometimes kadang-kadang ya mau nggak mau mereka kasih termin kan. Wah, ini ilmu menarik nih. Ya, bagus ya. artinya modal nggak perlu full ya di awal ya. Nggak perlu full. Udah ya. partnership, kita bisa mungkin ajuin kerjasama juga dengan owner lahannya gitu ya. Ya. Oke, lanjut. Dan kita harus minta permit kan sama landowner, boleh nggak pada saat proses termin itu kita melakukan pre-selling. Oke. Itu harus ada permit dari si Oke. landowner. Kalau memang nggak bisa ya berarti kan nggak boleh kan. Karena belum lunas kan ya? Belum lunas, Iya ya, benar. Iya. Jadi kita minta permit dan dikasih dan kita pre-selling, dan itu pre-selling juga ke orang-orang internal dulu, ke teman-teman, komunitas kita. Nah dari sana akhirnya ada yang trust sama kita, kemudian kita dapat pendanaan, barulah kita bangun gate, kita bangun marketing
kita bangun show house, Oke. ya kemudian kita bangun jalan infrastruktur. Nah, ketika udah mulai kelihatan gate-nya, wah itu penjualan udah mengalir deras gitu. Karena tahun 2009-2010 itu kan properti kan lagi bagus. Betul. Jadi itu dalam hitungan 6 bulan udah sold out. Yes. Itu momentumnya lagi dapat tuh ya. Momentumnya lagi dapat dan Bro Bong bisa melihat waktu itu opportunity itu. Betul. Oke, dan akhirnya itu adalah project pertama di Ciledug. Namanya apa nih kalau boleh tahu? Ubud Village. Dan itu adalah residential ya. Jadi bukan high rise ya. Bukan. Ada rumah, ada ruko. Ada rumah, ada ruko. Oke, berarti itu adalah project pertamanya Trinity Land nih ceritanya nih. Yes, Oke, dan itu nama Trinity Land sudah ada atau masih personal waktu itu? Dulu waktu itu namanya Trinity Property Group. Oke, artinya bukan pribadi tapi sudah partner nih ya, sudah diaplikasikan nih ya. Oke, Jadi saya berpartner dengan Pak Matius, kemudian Oke. Pak Septian, kemudian Pak Yohanes Ya. gitu. Nah, jadi namanya dulu Trinity Group. Oke. Nah, kemudian akhirnya kita rebranding tahun 2018 Oke. karena kita mau IPO kan 2020. Oke. Jadi kita ya. rebranding jadi Trinity Land. Oh, I see. Tentunya pasti proses IPO juga itu bukan proses yang mudah ya. Ya. Pasti banyak administrasi, pajak segala macam harus dibereskan dan artinya memang dari awal ketika Bro Bong dan partner ini mendirikan Trinity, ini memang sudah ada visi ke depan bahwasanya company ini akan di IPO-an atau berjalan begitu aja. Ya, jadi memang sebenarnya tujuan dari goal IPO itu salah satu adalah untuk kita expand sebenarnya. Oke. Karena kan kita kan meng-offer public kan, initial public offering. Kita Iya. meng-offer kepada publik bahwa mereka juga bisa jadi part of Trinity Land, dan oke. tentunya ketika kita mendapatkan dana dari IPO tersebut, use of fund-nya untuk apa? Nah, pasti untuk yes. ekspansi. Itu tujuan pertama IPO. Oke. Jadi kalau kita ingin from zero to one, Yes. ya kita perlu hustle, tapi from one to infinity ya kita perlu leverage kan. Dan salah satu leverage itu adalah dengan kita IPO. Dan tujuan kedua adalah ya untuk mencapai good corporate governance. Bagaimana perusahaan tersebut bisa terkontrol dengan baik. Mau nggak mau harus ada yang namanya kontrol dari publik. Nah, kalau kita sudah go public, artinya kan segala keterbukaan harus kita berikan. Jadi kayak laporan keuangan, corporate action, kita harus terbuka. Betul. Sehingga itu akan memberikan ya perhatian lebih lah. Kita jadi punya perusahaan yang punya good corporate governance. Gitu. Oke. Nah, jadi, ini menarik banget nih. Artinya buat kita yang apalagi sekarang kan menjamur startup ya. Ini kan startup di mana-mana nih lagi banyak nih. Mungkin teman-teman juga lagi nonton lagi bangun startup bisnis gitu ya. Nah, berarti artinya dari awal good governance ini sudah harus diaplikasikan gitu ya. Kalau visi ke depannya memang adalah untuk kita bisa scale up the business dengan IPO salah satu caranya gitu ya. Oke, artinya memang secara administrasi pajak itu harus aman nih dari awal ya. Harus aman ya. Betul. Oke, nah tadi seperti dikatakan Bro Devin gitu ya. Dimana kalau misalkan kita mendevelop sebuah project itu kan pasti ada untungnya lah ya. Pasti kita bangun itu kan selain branding betul, kita harus bangun nama Trinity Land, tapi kan juga untungan berapa nih dari project ini nih gitu kan. Nah tadi kan dikatakan Bro Devin ini bukan hitungan 1 miliar lagi nih. Ya bahkan mungkin udah triliunan nih gitu kan. Nah kalau boleh tahu nih dari project pertama lanjut ke project kedua tentunya itu ada cuan dong. Ada keuntungan. Nah ini biar teman-teman di rumah kurang lebih dapat gambaran, oh kalau saya bangun lahan kurang lebih dengan 300 unit, itu kira-kira saya bisa cuan berapa sih gitu. Nah, ya jadi kalau misalkan di real estate developer itu kan dia ada rule of thumb-nya ya. Ada rule of thumb bahwa project ini visible atau enggak untuk kita jalankan. Betul. Nah rule of thumb-nya itu kalau yang landed, itu biasanya itu margin ya 20-30%. Dari omset revenue, kita? Dari revenue. Oke. 20-30%. Yes. Kalau high rise itu lebih kecil. Dia lebih mungkin kecil. 15%, 15 sampai 20%. Oke. Kenapa lebih kecil? Karena high rise itu revenue lebih besar. Karena kan dia bisa bangun 30 lantai ke atas. Betul. Jadi kalau dengan lahan 1 hektar aja di Brooklyn gitu ya, di project pertama kita itu bisa sampai 1,2 T kan omsetnya. Oke. Sementara dengan Ubud Village yang 5 hektar itu cuma 180 M. Oh, makanya marginnya lebih besar. Ya, jadi karena angka revenue lebih besar ya otomatis jadi lebih kecil. kecil. Oke, kalau yang residence dia punya ini lebih besar tapi persentasenya lebih kecil dan sebaliknya. Oke, menarik sih, menarik. Artinya Bro Bong menggunakan modal awal itu untuk dikembangkan ke properti lagi ya? Ke properti lagi dan akhirnya kita ya tahu bahwa leverage itu kan ada di high rise ya. Jadi kalau landed kan cuma 2 lantai, 3 lantai maksimum dan rumah 3 lantai juga bisa dikatakan sebagai premium house gitu. Jadi akhirnya kita 2014 sampai sekarang kita masuk ke high rise building. Kita bangun Brooklyn, Yukata, The Smith, Springwood yang itu juga sudah
handover semua. Sudah handover semua ya. Dan, Oke. Collins Boulevard Yes. Superblock yang tahun ini akan handover juga. Oke. Nah, cuman di sini saya ngelihat bahwa ini adalah satu comfort zone menurut saya. Kenapa? Karena setelah udah lewatin Trinity Light selama 13 tahun, saya merasa kalau saya enggak berbuat atau enggak mengerjakan satu hal yang baru, saya bisa terjebak di comfort zone. Jadi disitulah akhirnya ya kita kan akhirnya bertiga sama Sally berempat. Ya di mana waktu itu kan kita di 2020 kan kita sempat kontak ya satu brand asing dari luar, dari New York. Oke. Oh sempat ini berarti ambil franchise atau gimana nih? Dulu waktu itu kita sempat berpikir mau ambil license-nya untuk dari luar untuk masuk ke Indonesia. Cuman akhirnya karena COVID akhirnya nggak terrealisasi, nggak dapat respon dan akhirnya ya udah kita putusin kita buat satu brand ya namanya Snap-in. Di mana basically ya Snap-in ini kan sebenarnya kita buat untuk supaya kita mendemocratize real estate untuk semua orang. Iya. Jadi kalau misalkan dulu real estate adalah bidangnya untuk hanya kalangan tertentu. Betul. Nah, kita coba mencoba untuk democratize real estate sehingga semua orang sekarang. Maksudnya semua orang seperti apa? Kita klaim Indonesia most entertaining real estate media and brokerage gitu ya. Most entertaining ya. Media dan brokerage. Jadi kita mengcombine antara media dengan brokerage gitu. Jadi sehingga siapapun yang nanti bisa bergabung bersama kita menjadi certified real estate, certified Snap-in agent, mereka tuh bisa mendapatkan benefit. Jadi misalkan gini, real estate agent itu kan adalah bagaimana mempertemukan atau mengadministrasikan dua keperluan atau dua kepentingan berbeda. Kepentingan pertama adalah ada si orang yang mau jual rumahnya. Dan kepentingan kedua adalah ada orang yang mau beli rumah. Pasti. Nah mereka itu kan nggak kenal satu dengan yang lain. Betul. Maka dari itu butuh perantara dan hadirlah kita yang mengadministrasikan.